Doa itu, ya, doa itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keyakinan seorang hamba kepada Allah. Ini satu hal yang perlu kita yakini dengan baik. Kalau Anda yakin Allah itu mendengar dan Allah akan kabulkan, maka pasti akan segera dikabulkan. Tapi kalau Anda masih ragu-ragu, mungkinkah dijawab? Ataukah malah kita katakan, ya Allah, ya, jika engkau mau, jika engkau mau. Bukan seperti itu. Kalau minta sama Allah tidak ada kata jika engkau menghendaki, tidak, ya. Kita minta sama Allah tabaraka wa taala, tapi yang kita minta, ya Allah, kalau sekiranya ini baik untukku, ini enggak apa-apa. Bukan jika engkau menghendaki. Jika engkau menghendaki adalah sebuah rencana kita, betul. Tapi kalau permintaan kita kepada Allah, udah minta, jangan dialasi dengan yang lain. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian itu yakin sama Allah bahwasanya Allah itu akan mengabulkan doa-doa kalian. Ada sebuah kisah jemaah sekalian nih, saya sedikit ceritakan, semoga menjadi sebuah motivasi bagi kita bersama. Ya, ada seorang guru di sebuah sekolahan, dia bercerita dan dia saksi hidup dari kisah tersebut. Seorang guru perempuan mengajar di sebuah lembaga pendidikan khusus perempuan di sebuah madrasah perempuan di daerah Saudi sana. Taib. Guru bercerita bahwa saya ketika mengajarkan kepada anak-anak di kelas, ya, sebagaimana kebiasaan setiap hari saya akan selalu memberikan waktu berdoa setiap kali mendengar adzan. Setelah adzan dikumandangkan, kemudian saya akan berikan waktu untuk anak-anak itu mereka berdoa. Setelah itu dilanjutkan pelajaran sejenak, mendengar iqamah, mereka pergi ke musalla untuk salat. Kata ibu ini, maka setiap hari itu saya lakukan, ya, dan saya perhatikan dari sekian banyaknya santriwati, para talibat yang diajar oleh ibu guru ini, dia tertuju kepada satu orang santriwati, satu orang talibah yang ketika si guru ini memberikan waktu untuk berdoa, di saat yang lainnya sudah menyelesaikan doanya, dia belum menyelesaikan doanya. Kapan dia selesai? Kalau gurunya sudah mengatakan waktu berdoa habis, kita lanjutkan pelajaran, barulah dia tutup doanya. Selagi masih ada waktu yang saya berikan, maka dia masih berdoa kepada Allah. Sampai kata guru ini, saya pernah mencoba untuk sengaja memperlama waktu doa. Bagaimana reaksi anak ini? Ternyata betul, semakin lama dikasih waktu, dia nggak pernah menurunkan tangannya. Terus dia minta sama Allah, sampai tidak jarang si guru melihat anak ini meneteskan air matanya. Sampailah pada suatu hari, saya beranikan diri untuk mencoba menanya kepada anak ini, sebenarnya ada apa? Kayaknya masalahnya serius banget. Maka sang guru mendekati perempuan ini, anak ini ditanya, wahai ananda atau wahai anakku, ibu ini melihat setiap hari, udah beberapa hari, beberapa bulan saya lihat engkau di antara semua santri yang paling khusyuk, paling serius, paling lama di dalam berdoa kepada Allah. Kira-kira sebenarnya engkau ada hajat apa sama Allah? Segitu khusyuknya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu ada jalan yang bisa ibu bantu untuk menyelesaikan kebutuhan dan masalahmu itu. Apa kata si anak ini? Betul ibu guru, saya sedang punya masalah dan itu bagi saya masalah. Ceritakan sama ibu. Mulai diceritakan oleh anak ini, ibu, saya anak seorang diri. Saya anak semata wayang dari ibu dan ayah saya. Sampai saya setiap hari berdoa kepada Allah di kamar saya, selesai berdoa, saya selesai salat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya adik perempuan, ya Allah berikan saya adik perempuan. Dia minta adik perempuan karena dia nggak mau jadi perempuan sendirian di rumah. Dia pengen ada teman sama-sama perempuan. Dia minta sama Allah Azza wa Jalla supaya dia dikasih adik perempuan. Saya terus berdoa itu, wahai ibu, sampai pada suatu hari ternyata ibuku mendengar aku minta sama Allah adik perempuan. Ibuku marah. Ibu saya marah, murka.
Karena bagi ibu saya salah kalau saya minta sama Allah adik perempuan. Bagi orang tua kalau sudah punya anak perempuan pengennya anak laki-laki toh. Kalau sudah punya anak laki-laki pengennya anak perempuan. Wajarnya orang tua kayak gitu. Nah ini si ibu marah sama anak ini. Ya, kenapa engkau minta sama Allah anak perempuan? Ibu sudah punya anak perempuan kamu. Ibu butuhnya anak laki-laki. Jangan pernah engkau berdoa kepada Allah anak perempuan lagi. Tapi mintalah engkau kepada Allah adik laki-laki. Kata si murid ini, saya sekarang masalah. Karena saya tetap butuh adik perempuan, tapi saya juga nggak mau durhaka kepada orang tua. Ya, maka saya harus minta sama Allah adik laki-laki. Makanya permintaan saya sekarang 3 sama Allah. Loh, kok 3? Kok 3 kata ibu ini? Iya, saya minta sama Allah adik perempuan, teman saya, biar ada sama-sama perempuan. Kemudian saya minta kepada Allah adik laki-laki, sebagaimana permintaan si ibu. Tapi saya juga nggak pengen adik laki-laki saya laki-lakinya sendiri. Sebagaimana saya merasakan punya perempuan sendiri nggak enak, dan saya butuh teman perempuan, maka kasihan kalau adik saya laki-laki sendiri. Maka saya juga doakan supaya dia punya adik laki-laki yang lain. Jadi saya 3 minta doanya, adik perempuan 1, adik laki-laki 2. Apakah ibu guru? Kalau itu ibu nggak bisa ngasih solusi, nggak bisa ibu ngasih solusi. Sekarang kamu terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah, mudah-mudahan ada jalan. Dan setiap hari anak ini berdoa. Itu kejadian pertanyaan ibu ini di kelas 1 SMP. Di kelas 1 SMP. Dan ibu ini bersaksi kepada Allah di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3, santriwati tadi tetap melakukan hal yang sama. Dia nikmati prosesnya. Karena dia yakin Allah Azza wa Jalla pasti akan mengijabahi doanya. Cuman dia dagdikdukser. Kira-kira yang mau diijabahi oleh Allah dulu doa yang mana? Yang adik laki-laki kah? Ataukah yang perempuan kah? Kalau adik laki-laki dia senang, ibunya bahagia walaupun dia merasa sedih, belum punya kawan. Kalau adik perempuan dulu dia senang, temannya ada. Tapi bagaimana dengan ibunya? Dia masih ketakutan kalau sempat dikabulkan ibu mengandung, apa yang akan didapatkan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, di akhir-akhir dia duduk di kelas 2, ibunya ngandung, ibunya hamil. Di kelas 3 dia terus minta sama Allah, ya Allah berikanlah adik yang terbaik bagi engkau, bagi sisi dari baik dari sisi akunya juga dari sisi ibunya. Itu yang dia minta terus sama Allah Azza wa Jalla. Sampai pada suatu hari tiba-tiba ini anak perempuan tadi pagi-pagi dia datang ke sekolah, langsung lari kepada ibu guru ini. Dia lari menemui ibu gurunya. Dia katakan, wahai ibu guru, ibu guru. Dengan semringah dia lari kepada ibu gurunya. Ibu guru mah, ada apa nak? Kenapa kau lari-lari seperti itu? Dan wajahmu menampakkan atau menunjukkan bukan engkau yang seperti biasanya. Apa katanya? Alhamdulillah ibuku malam tadi melahirkan. Ibunya penasaran, gimana? Perempuan atau laki-laki? Apa kata si anak? Alhamdulillah ibuku melahirkan kembar 3. Lahir kembar 3 Bapak Ibu sekalian. 1 perempuan, 2 laki-laki. Coba siapa yang bisa kayak gini? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah sudah mau, apapun keinginan seorang hamba dan dia nikmati itu prosesnya, nggak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Lihat, permintaan dia 3 dikabulin oleh Allah 3 sekaligus. Terjawab keinginan ibunya, terjawab keinginan dia yang 2 keinginannya, adik perempuan dan adik laki-laki bagi adiknya yang laki-laki. Allahu Akbar. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ingat ya, tadi muqinun bil ijabah. Kita yakin bahwasanya ada ijabah doa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda harus yakin. Anda harus yakin dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan jalan bagi kita bersama. Saya pernah mendengar cerita seorang dokter, dan dokter ini bercerita beliau mengatakan kepada kita bahwa ada cerita di balik kamar operasi, Ustaz. Dok ini cerita, beliau menyatakan apa? Ini cerita nyata juga, dokter langsung cerita bahwa pernah suatu saat, Ustaz, ada seorang bapak yang dibantu oleh warganya atau tetangga-tetangganya
dengan membawa ambulan, itu datang ke sini dengan anak perempuannya ke rumah sakit. Ketika itu dia membawa anak perempuannya karena sakit, dan ternyata sakit anak ini sudah sangat-sangat parah, ya, dan harus dioperasi segera, kalau tidak bahaya, nyawa taruhannya, ya. Maka kemudian tiba-tiba dokter ini langsung mendiagnosa penyakitnya begini, harus dioperasi. Kemudian selama dioperasi, anak ini sempat sampai pada masa kritis. Sampai di masa kritis tiba-tiba datang keajaiban dari Allah Azza wa Jalla, normal. Setelah normal, dia dibawa ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan dikatakan selama dia belum bisa bergerak, belum bisa memandang, belum bisa bangun, belum bisa berinteraksi, maka dia harus di situ. Yang biasanya 3 hari 4 hari, anak ini dalam masa 3 jam dia bergerak, dia buka matanya dan dia berbicara. Dia tanya siapa ayahnya, di mana ayahnya, bagaimana keluarganya, dan seterusnya. Semua ingatannya kembali. Maka di dalam 3-4 jam tadi dia langsung dipindahkan ke ruang inap. Dokter mengatakan itu hal yang tidak biasa. Itu hal yang tidak biasa. Baru kali itu dari kamar operasi dia temukan kasus seperti itu. Maka saya coba bertemu kepada ayahnya dan saya coba tanya, kira-kira apa rahasianya dan apa yang terjadi? Kenapa kok anak ini begitu mudah mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla? Mulailah ayah cerita kepada dokter ini. Katanya, anak saya memang sudah lama, 2 tahun yang lewat dia sudah sakit. Tapi karena kita berasal dari pihak yang kurang mampu, maka kita hanya mencoba untuk mengobati dari obat-obat kampung lah bahasa kitanya. Obat-obat kampung, obat-obat herbal. Ada yang nyarankan ini, kasih, nyarankan itu, kasih, nyarankan ini, kita berikan. Ternyata dengan itu yang tidak terkontrol malah membuat ginjalnya rusak dan sebagainya. Baik, sampai akhirnya anak gak tahan. Kemudian tiba-tiba saya minta sama Allah agar ditunjukkan kepada jalan di mana anak saya bisa mendapatkan pertolongan. Di saat itu juga kata bapak ini, ada seseorang datang ke rumah menawarkan untuk mengobati anak saya. Ya, mengobati anak saya. Di situ awal pertolongannya, kata bapak ini. Akhirnya diobati. Ada pengurangan alhamdulillah sekitar 3-4 hari. Kambuh lagi, ya. Tiba-tiba kemudian datang orang yang menawarkan untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Katanya dia punya keluarga yang bekerja di rumah sakit. Sementara bapak ini nggak pernah terbayangkan akan ada jalan untuk dia sampai ke rumah sakit. Maka kata bapak ini, yang saya lakukan saat itu adalah cuma 2. Kalau bukan syukur kepada Allah, doa kepada Allah. Bas, itu aja. Kalau nggak syukur sama Allah, berdoa kepada Allah. Bapak ini mengatakan, syukur apa yang bapak syukuri ketika itu? Bersyukur kenapa? Sakit pertama ketika anak saya sudah nggak sanggup merasakan apa-apa pun, datang orang yang mengobati, akhirnya hilang sakitnya selama 3 hari. Dalam 3 hari itu saya bisa beristirahat. Apakah itu bukan nikmat kata bapak itu? Maka saya bersyukur kepada Allah. Walaupun sekarang sakit lagi, kemudian datang orang yang menawarkan diri untuk mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Apalagi kalau bukan syukur. Apalagi kalau bukan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur doa, syukur doa, syukur doa. Terus itu yang dilakukan bapak ini. Sampai di rumah sakit, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Sampai di IGD ditangani dokter. Kemudian ketemu sama dokter. Mungkin kalau ketemu dengan dokter yang lain kita nggak tahu apakah mendapatkan penanganan yang seperti ini ataukah tidak. Yang jelas saya bersyukur kepada Allah dan saya minta sama Allah agar semuanya dimudahkan. Dan saya nggak tahu ini rumah sakit biayanya bagaimana. Saya cuma minta sama Allah ada kemudahan. Itu terus dia minta sama Allah. Sampai ketika dokter menelpon saya, pihak rumah sakit mengabari bahwa mohon doanya anak bapak dalam masa kritis dan sangat-sangat kritis. Kecuali jika Allah memberikan keajaiban kepada anak bapak. Saya cuma bersyukur kepada Allah. Kalaupun sekiranya anak saya itu wafat, setidaknya saya tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa saya tidak membawa anak saya ke rumah sakit? Coba bapak ini, ya enggak? Artinya dia sudah berusaha sampai ke rumah sakit bertemu dengan bidang ahlinya, dokter yang ahli dalam bidangnya. Kalaupun sekiranya umurnya memang pendek, nggak ada yang perlu ditakutkan oleh bapak ini. Saya bersyukur kepada Allah, tapi saya minta sama Allah, ya. Dan saya di situ katakan kalau anak saya masih dalam masa kritis, artinya anak saya masih hidup. Alhamdulillah kabar yang saya dengar ketika itu bukan kabar yang lain. Ketika saya mendengar anak saya masih kritis, saya katakan alhamdulillah, berarti anak saya masih hidup. Berbeda kalau kabar yang saya dengar adalah anak bapak sudah tidak bisa ditolong, berarti sudah
Nggak ada. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Bedakan kita sama bapak ini. Kalau kita mendengarkan anak kita dalam masa kritis, kita sudah tuh putus pemikiran kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau apa lagi, keluarga semua kita telepon dan sebagainya, kita sudah kalang kabut. Bapak ini enggak. Kalau anak saya masih kritis, dia kritis berarti masih hidup. Di situ bapak ini berpikir, syukur kepada Allah, minta sama Allah jalan keluar. Kemudian ketika saya dapat telepon bahwa saya anak bapak sudah selesai operasi, saya minta sama Allah kepada Allah, saya minta sama Allah dan saya bersyukur kepada Allah. Berarti doa saya dikabulkan sama Allah ketika itu. Kemudian ketika dikatakan anak bapak harus dirawat di ruang ICU dan bapak nggak bisa bertemu dengan anak bapak selama sekian hari sampai anak itu betul-betul bisa pulih, saya katakan alhamdulillah, masa kritis sudah selesai, operasi berhasil, apalagi yang mau kita umpat dari Allah Azza wa Jalla. Kalaupun sekiranya anak kita itu di ruang ICU nggak bisa dijenguk, artinya Allah menginginkan saya istirahat dengan total, ya nggak? Orang kalau berpikiran husnudzan sama Allah kayak gitu, Pak. Yang susahnya kita jarang bisa husnudzan sama Allah, ya nggak? Tapi lihat orang ini husnudzannya sama Allah luar biasa. Allah pengen saya istirahat, karena apa? Nggak bisa dikunjungi 4 hari, lumayan, Pak. 4 hari dia nggak mikirin anaknya pasti dirawat oleh pihak rumah sakit. Kalaupun ada hal yang mungkin terjadi di luar dugaan, pasti akan ada kabar, kan seperti itu. Husnudzan sama Allah, kita serahkan semuanya sama Allah, sembari minta, sembari berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata dengan doa, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang harusnya 3-4 hari selesai dalam 3-4 jam. Coba syukur dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus itu yang dilakukan bapak ini sampai akhirnya bapak atau pihak rumah sakit menelpon saya, anak bapak sudah bisa dipindahkan ke ruang inap biasa dan bapak bisa menyertainya dan membersamainya. Maka itu adalah merupakan nikmat yang terbesar. Bayangkan segitunya bapak ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya karena apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi keselamatan dunia loh. Dari sisi dunia. Belum kalau kita berbicara tentang keselamatan akhirat, maka tentu akan lebih luar biasa lagi. Dan banyak sekali kisah-kisah yang kalau kita bawa ke akal kita nyaris nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak bisa diterima, nggak bisa dicerna. Mana bisa seperti itu dan sebagainya. Logika kita mengatakan nggak bisa diterima. Tapi kalau Allah berkehendak, ya kan? Bagaimana Ashabul Kahfi 300 tahun lebih 9, ya kan? Tidur di sana nggak mati-mati, ya toh? Allah bangunkan mereka dalam kondisi masih sebagaimana mereka ketika tertidur, kondisi negerinya yang berbeda. Mereka masih sama. Bagi orang mengatakan itu kisah dongeng dan sebagainya, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Bagaimana kisah ketika Allah Azza wa Jalla menyelamatkan 3 orang yang berada di dalam gua hanya dengan doanya bergeser batu. Kalau ada orang di antara kita dalam gua 3 orang, kita minta sama Allah guanya itu terbuka, udah bukan orang biasa, Pak. Udah jadi wali Umar, wali desa, wali dusun, ya, dan sebagainya, ya. Udah dielu-elukan, udah diagung-agungkan, hulu semua orang. Tapi lihat orang ketiga itu. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa. Ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun saja. Nah, selesai 2 huruf kun, semuanya akan terjadi. Maka kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa berdoa dan selalu mengadu kepadanya.